Tokoh nasional Dr. Riza Ramli memenuhi undangan warga Tasikmalaya yang diselenggarakan melalui kerjasama DPP Gaza, Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Anak Jalanan yang berpusat di Tasikmalaya dengan KPI, Komite Peduli Indonesia, Senin 28 Maret 2022. Kehadiran Riza Ramli pada Minggu malam disambut berbagai tokoh, di antaranya mantan wali kota Tasikmalaya, Syarif Hidayat, dan pengurus beberapa ormas mahasiswa dan pemuda, di antaranya IMM, HMI, KNPI Kota Tasikmalaya. Keakraban berlanjut berdialog sampai tengah malam. Dalam sejarah kita, tokoh-tokoh kemerdekaan kita, integritasnya luar biasa. Ya, mereka berjuang, padahal bisa gabung sama Belanda kan, pasti kaya raya, hidup nyaman. Tapi mereka pilih untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dan pada dasarnya mereka juga ya dokter, sarjana hukum, nggak ngerti juga masalah negara. Tapi mereka belajar otodidak. Dia kepengen Indonesia merdeka, ya Indonesia yang kayak apa sih, ngaturnya gimana, akhirnya belajar sendiri rata-rata. Dokter belajar, sarjana hukum belajar, Bung Karno sarjana sipil, belajar tentang tata negara itu sendiri pada dasarnya. Nah, integritas mereka nggak pernah diragukan. Nggak ada pula yang korupsi-korupsi kayak pejabat hari ini. Kalau zaman dulu, orang dipenjara dulu berkali-kali sama Belanda, baru jadi pejabat. Kalau hari ini, jadi pejabat, habis itu masuk penjara gitu. Jadi kita nggak usah minder, bangsa kita pernah kok standar kepemimpinannya, standar karakter sama etikanya sama negara-negara Eropa. Setelah Pak Harto merosot, hari ini merosot lagi gitu. Keesokan harinya, silaturahmi di markas DPP Gaza dengan suasana lingkungan alam perkampungan, lapangan, didirikan tenda yang berlatar pepohonan, kolam, dan pesawahan terasa sejuk dan sangat familiar dan santai. Kalau ada pertemuan tokoh nasional dengan acara megah, acara mewah di hotel mewah, saya nggak pernah hadir, Pak. Tapi kalau acara seperti ini baru saya hadir. Saya percaya, berarti Bapak datang ke sini siap panas-panasan di tempat seperti ini. Bapak ini orang tulus, bukan modus, Pak. Dengan kehadiran Bapak ke sini, secara pribadi, Pak, saya sampai meneteskan air mata. Merasa bangga, alhamdulillah. Masih ada tokoh nasional yang memperlihatkan keberpihakannya terhadap bangsa. Mudah-mudahan Bapak hadir ke sini menjadi inspirasi bagi kami, juga menjadi bibit yang berkah buat bangsa dan negara ini. Sebelumnya, dialog kehadiran Riza Ramli di Priangan Timur disambut musik gendang pencak khas Sunda, disertai pertunjukan pencak silat dimainkan oleh para bekas anak jalanan. Seperti biasanya, penjelasan yang lugas dan jelas disampaikan oleh Riza Ramli, menjawab semua keluhan yang disampaikan warga. Jadi ngubah Indonesia jadi lebih makmur, nggak susah-susah amat, asal kitanya bersih. Nggak ada motif mau untung sebagai pejabat. Yang kedua, kita amanah. Kalau mau kaya, jadi pengusaha, jangan jadi pejabat. Di seluruh dunia, kalau jadi pejabat, ya lebih miskin, hidupnya lebih sederhana, termasuk di Amerika. Orang kaya banyak yang jadi menteri di Amerika. Tapi begitu jadi pejabat, dia jatuh pendapatannya. Kalau mau kaya, jadi pengusaha, jadi orang bisnis. Jadi benerin Indonesia ini, Pak Kiai, nggak susah-susah banget. Cari orang-orang yang bersih, yang amanah. Yang ketiga, memang ngerti masalah. Kalau dia nggak bersih, dia jadi peng-peng. Jadi pengusaha juga, jadi penguasa juga. Dua-duanya pekerjaan mulia. Pengusaha pekerjaan mulia, penguasa pekerjaan mulia. Tapi kalau satu orang menjalankan dua fungsi itu, rakyat dirugikan, bangsa kita dirugikan. Peng-peng ini banyak banget hari ini gitu. Jadi lihat nih, nyelesain masalah tuh nggak ribet amat.
Ini bukan rocket science. Nah, kalau rocket science susah. Kita mau kirim roket, tujuan kita ke Mars. Salah arah 0,005 derajat. Bukannya sampai Mars, malah sampai ke planet Saturnus. Ya, beda sedikit doang tuh. Jadi kalau rocket science memang susah. Tapi kalau bikin sejahterakan rakyat, nggak susah amat. Jadi kembali kuncinya pilih pemimpin yang amanah, bersih di semua level. Bukan hanya presiden, gubernur, bupati. Supaya mereka bekerja buat rakyat. Bukan bekerja buat kantong keluarganya. Bukan bekerja buat kantong kawan-kawannya. Makanya Indonesia rusak ini begitu, Pak. Acara diakhiri dengan makan bersama secara sederhana. Warga antusias berebut berfoto dengan Rizal Ramli. Selanjutnya, kesempatan kunjungan Rizal Ramli ke Tasikmalaya berlanjut juga bersilaturahim dengan pimpinan Pondok Pesantren Salalatul Huda, Kiai Haji Aminuddin di Desa Bojongsari, Cihideng, Tasikmalaya. Dalam pertemuan ini, Rizal Ramli didoakan secara bersama-sama agar dapat memimpin Indonesia dan membawanya ke arah yang lebih baik.